Meneruskan kajian kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah, Adabul Mubasyarah. Ini sebagaimana pengumuman kemarin, kajian ini untuk orang dewasa ya, 18 ke atas. Adabul Mubasyarah itu norma-norma berhubungan badan. Ki cah cilik-cilik kok tambah diusungi iki terus kon bahas apa aku. Nggih. Ini untuk siswanya bisa main di luar nggak apa-apa ya. Mboten napa-napa nggih. Soalnya ini kajian samawa, kajian rumah tangga, kebetulan pagi ini kita bahas tentang etika norma-norma berhubungan badan. Ini pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam bab taklim itu konteksnya jelas, babnya jelas. Kalau bab seperti ini ya orang dewasa. Kalau bab wudhu sholat ya untuk umum. Tapi kalau bab adabul mubasyarah ini, iki bahas apa? Bisa disemak halaman 21, adabul mubasyarah, norma-norma berhubungan badan. Saya peringatkan ini bukan cara ya, ini norma, etika, adab. Kalau cara-cara berhubungan badan bisa konsultasi sama Cak Eko, sama Pak Eko. Kalau norma-norma kita bisa bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Wa adabul islami yutlaqu 'alal jima'i al-mubasyarah. Adab sopan santun dalam Islam itu membahasakan jima dengan kata-kata mubasyarah. Jadi kata-kata jima itu kata yang dianggap agak kotor. Para ulama dalam adabul Islam kita menyebut jima itu tidak jima tapi mubasyarah. Kalau bahasa Indonesia apa? Berhubungan badan, apalagi bersetubuh, apalagi bersenggama, terus wah banyak. Tapi kita ambil bahasa yang paling santun, kita ambil bahasa yang paling sopan. Berhubungan badan itu saya kira paling sopan ya. Jima itu dalam bahasa Islam disebut mubasyarah. Mubasyarah itu dari kata-kata basyar. Basyar itu artinya banyak. Bisa diartikan manusia, bisa diartikan kulit. Mubasyarah itu bersentuhan kulit. Kalau diartikan yang lebih dalam lagi, mubasyarah itu menjadikan pasangan kita itu manusia yang seutuhnya. Jadi berhubungan badan itu tidak sekedar melampiaskan, tapi berhubungan badan itu menjadikan pasangan kita ini menjadi manusia yang seutuhnya. Karena ternyata di dalam pasangan rumah tangga itu setelah berhubungan badan tidak menjadi manusia yang seutuhnya, tambah muring-muring karepe dhewe. Bengi berhubungan isuk muring-muring, itu tanda dia tidak dimanusiakan. Tidak dimanusiakan itu artinya tidak dipuaskan. Tidak dimanusiakan itu artinya dia direndahkan. Karena rumah tangga tidak lepas dari yang namanya mubasyarah ini. Duitnya cukup, apa-apanya cukup, jabatannya tinggi, status sosialnya tinggi, tapi gak iso. Nek turu jejer terus. Kira-kira bahagia apa mboten, Bu? Saya pernah ketemu sama janda. Kok cerai ada apa, Mbak? Gak cerai piye to, Mas? Pirang-pirang tahun rumah tangga, aku ngempet moso turu kok kaya koncone. Aku ya bingung turu kaya koncone iku maksudnya piye? Oh, ternyata jejer terus tapi gak laupo-laupo. Atau dalam hal mubasyarahnya dia tidak merasa dimanusiakan, tidak merasa dipuaskan. Makanya kita bahas
Ada satu ayat dalam Al-Quran, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Di dalam Al-Quran Allah menyebut juga tidak jima. Allah menyebut di dalam Al-Quran juga mubasyarah, wala tubashiruhunna. Kalian jangan saling mubasyarah, jangan saling. Kalau arti makna pleknya bersentuhan kulit, tapi mubasyarah di sini lebih luas, yaitu hubungan badan. Kalian jangan sekali-kali berhubungan badan di dalam masjid, padahal kalian dalam keadaan iktikaf. Makanya dalam ayat yang lain, nisaukum harsul lakum. Istri-istri kalian itu adalah ladang bagi kalian. Faktu harsakum anna syi'tum. Maka datangilah ladang kalian semau kalian. Tapi bahasanya anna syi'tum, tidak kaifa syi'tum. Para mufasir membahas kenapa tidak pakai kaifa tapi anna, karena anna itu ada hudud, ada batasan. Ngambung bojo ya ngambung bojo, tapi ojo ning ngarep omah. Itu manasi tonggo namanya. Tonggone rondo kok sampai duwe bojo bendino diambung ning ngarepe omah. Itu namanya tidak anna syi'tum tapi kaifa syi'tum. Pamitan-pamitan karo bojo yo ning jero kamar terus dicium, ketika di luar ya biasa seperti tidak ada apa-apa. Jangan romantis di depan umum, jangan romantis di depan publik. Itu anna syi'tum. Ketemu bojo, Pak, tunggu di kafe Pak ya, di kafe. Kemudian istrinya datang, cium, cipika-cipiki di depan umum. Nah itu tidak anna syi'tum, itu kaifa syi'tum. Jadi ada hudud, ada batasan-batasan. Dulu saya sering di depan santri hanya cium tangan. Saya dicium tangan sama istri karena semua santri juga nyium tangan saya. Cuma ketika ada teman saya yang cerai gara-gara kiainya nyium tangan, saya nggak jadi. Sekarang cium tangannya di kamar. Karena ternyata ada santri yang membayangkan nanti kalau saya jadi kiai, istri saya pasti seperti bunyai. Ternyata sampai rumah istrinya nggak seperti bunyainya. Istrinya kon nyium tangan megah deh Pak. Akhirnya cerai gara-gara nggak nyium tangan. Akhirnya setelah itu wes nggak tak anu. Wa adabul Islam yutlaqu 'alal jima'i al mubasyarah. Jadi di dalam adab Islam jima itu bahasanya mubasyarah. Wal Islamu yahtammu birrohati al jinsiyah. Islam itu sangat memperhatikan, menganggap penting kebutuhan biologis. Wa irwaul gharizah, dan sangat memperhatikan kepuasan libido, syahwat, libido. Jadi, tapi yo fil halali top'an, otomatis di dalam halal, bukan di dalam keharaman. Berarti suami yang halal, istri yang halal. Islam itu sangat menganggap penting kebutuhan biologis. Karena sebagian dari jasad manusia ini adalah hayawan. Al-insanu hayawanun natik. Manusia itu hewan yang bisa berpikir. Artinya di dalam tubuh kita ini ada sisi-sisi kebinatangan, sisi-sisi kenakalan. Dan kebinatangan kenakalan ini kalau tidak dilampiaskan secara biologis, kebutuhan biologis ini tidak dilampiaskan, maka dia tidak akan bisa rohah, tidak bisa enjoy, tidak bisa relax, tidak bisa bahagia. Makanya kok bojone sampean serengen, hati-hati. Sing serengen iku biasanya sing lanang apa sing wedok? Kebanyakan sing gampang serengen wong lanang apa wedok? Nek wong lanang otot kaku, pikiran kenceng, banter, kebutuhan biologisnya rampung, selesai, gak iso muring-muring. Tapi kalau perempuan kebutuhan biologisnya tidak tersalurkan, maka dijamin semalam suntuk dia marah. Kalau semalam itu tidak terlampiaskan, seminggu dia marah. Kalau seminggu tidak terlampiaskan, 1 bulan dia marah. Kalau 1 bulan tidak terlampiaskan, bisa 1 tahun marah. Akhirnya marah nggak ngerti sebabnya. Ngopo to Dek? Aku kurang piye nih to Dek? Ora kok kurang piye nih Mas?
Lah kurang piye? Ya mbok pokoke. Lah iku berarti kurang mubasyarah maksudnya. Iya. Kurang mubasyarah. Ya kudu jujur. Nek saiki wis ngerti bahasa Arab kan enak. Siji Mas kekurangane apa? Kurang mubasyarah. Kan wong liya kan gak paham. Paham nggih maksudnya nggih? Jadi kebutuhan biologis itu harus tersalurkan. Kebutuhan kepuasan libido harus tersalurkan. Kalau tidak tersalurkan, maka yang terjadi perceraian. Yang terjadi sering marah, yang terjadi kurang perhatian. Jadi kalau ingin istri sangat perhatian kepada kita, maka rohatul jinsiyahnya harus terpenuhi. Kebutuhan biologisnya harus terpenuhi, irwaul gharizahnya harus terpuaskan. Wong wedok nek bengi sampan jak mubasyarah dan rohatul jinsiyahnya terpenuhi, isuk iku ora pengin pedhot, kelet terus, Pak. Wis ngajak gandengan terus. Ngono wong wedok iku. Lho, nek wong lanang kan mudah, wong lanang iku gampang. Iki makanya walakinnahu ja'ala lidzalika adaban latifatan. Tetapi Islam menjadikan mubasyarah ini tidak sekedar seperti Kama Sutra yang dibayangkan. Tapi ada adaban latifatan. Di sini ada etika, ada norma-norma yang indah yang harus dipenuhi saat melakukan mubasyarah. Wa nasaiha tsamaniyah, dan ada nasihat-nasihat yang sangat berharga. Wahia nomor 1 zikrusmullah. Yang pertama adalah zikrusmullahi, menyebut asma Allah. Yaqulu Nabiyul Islam sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahadakum idza arada ayyatiya ahlahu qala bismillah. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana. Fa innahu iyuqaddar bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitonu abadan." Akhrajahu al-khamsah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Khamsah. Imam Khamsah itu Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, dan Ibnu Majah. 5 ulama hadis rawahul khamsah. Rasulullah dawuh ngeten, kalau di antara salah satu kalian itu menginginkan untuk mubasyarah kepada istrinya, jima kepada istrinya, maka dia mengucap bismillah. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana. Hafal semua nggih? Tes Mas Nur. Iku wis gawe gawe sih. Ora hafal piye? Bismillah. Lah kok bismillah tok kok? Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari setan, jauhkan dari setan semua anak-anak yang kami lahirkan. Kemudian siapa yang melakukan itu, maka sesungguhnya seandainya malam itu mubasyarah terjadi anak, maka anaknya itu setan tidak berpengaruh untuknya selamanya. Ternyata membuat anak solih dan solihah itu dimulai dari cara pertama kita membuat, artinya berikhtiar untuk mempunyai anak, yaitu ketika kita mau berhubungan dengan istri, baca bismillah, Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana. Pertanyaannya, libido atau gharizah atau rohah al-jinsiyah itu terbentuk dari haroroh, efek panas tubuh. Jadi wong iku nek libidone terbakar, syahwate muntab. Lah biasane wayah syahwat muntab iki lali maca bismillah. Langsung ae. Bojone sampean ya ngono Bu, ya langsung ae ngono.
Padahal kalau dalam kitab-kitab yang lain yang lebih panjang daripada kitab ini kan menerangkan secara simple. Kalau di dalam kitab-kitab yang lain sunnahnya ketika hasrat sudah mulai muncul, kan ketara hasrat muncul niku ora wis ngerti. Krenyeng-krenyeng mbah piye rasane bingung ngono modele. Wong lanang nek wis krasa mesti bingungi, wong wedok nek wis krasa ya bingungi padha. Ketika hasrat ini sudah timbul, maka matur sama pasangan. Mas utawa Dik, piye Mas? Aku kok kaya pingin Dik. Wudu dulu. Nek ape pingin wudu dulu. Lah, setelah wudu apa yang kita lakukan? Salat. Nek sempat salat. Loh, lah wong kepingin kok tambah salat. Iya kok rasito. Iki wis kacau musuh wong ngene iki, Pak. Gawe anak iku padha karo gawe bahan bangunan. Semakin lama pondasinya, semakin kuat bahannya, maka akan semakin kokoh. Begitu juga ibaratnya syahwat itu banyu mili, wudu itu embongi. Ketika diembong dia semakin besar. Syahwat itu tidak bisa dihilangkan seketika, dia harus terlampiaskan. Nek banyu mili wudu diembong, sholat. Setelah sholat baca Quran 100 ayat. Wes ulang-ulangannya kok angel yo. Ngene kok ngajak ngaji samawa lho. Udulang ngene wis abote ngene. Uteke lho sok apaan? Kalau tidak 100 ayat ya minimal lah subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah, la ilaha illallah akbar, subhanallah alhamdulillah. Ping 100 untuk apa? Embonge ben gede. Nah embonge kuat gede, banyu kira tambah gede. Ketika dibatek, jelas apa yang terjadi? Berol, Pak. Begitu juga mubasyarah. Makanya Islam mengajarkan baca bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Terus lagi nomor 2 as-satru. Nah itu ada mafhum mukhalafahnya. Ketika seorang mukmin mubasyarah dengan pasangan kemudian tidak membaca bismillah, tidak dimulai dengan zikir, maka anaknya itu sebenarnya anak mustarok yang disekutukan antara anak dia dengan setan. Perkara setan melok numpai. Apa nih aliranmu aliran Kama Sutra? Aku dikandani Pak Eko, nek tata cara mungkin yang kitab apa? Kitab Kama Sutra anu jere. Kitab Kama Sutra itu kitab apa Pak Eko? Itu kitab sesat Pak ya. Ya wes, nek aliranmu nganggo kitab Kama Sutra, ora kitab Adabul Islam, ya wes anakmu iku ya persis setan kelakuane. Angil kan, kandhanane angil. Pun yang pertama adabnya adalah dengan kita berzikir atau menyebut asma Allah. Wis apal kabeh to dungane? Wis dihafalke teng mriku mumpun enten dungane. Sing nomor 2 as-satru, membuat penghalang. Kemarin ada yang sempat bertanya, kapan sih waktu yang paling ideal untuk mubasyarah? Seminggu sekali? 2 hari sekali? 3 hari sekali atau setiap hari? Apa Mas Nur? Sehari 3 kali. Enggak apa-apa kalau tahu ilmunya. Jadi ar-rajulu al-qawiyyu, laki-laki yang kuat pikirannya, kemudian laki-laki yang kuat tazkiyahnya. Tazkiyah itu basiroh, kekuatan hatinya, cahaya hatinya. Motor atau dinggo maksiat sing didelokmu ayat Quran karo kitab-kitab. Basiroh hatinya selalu banyak berzikir kepada Allah.
itu otomatis kekuatan zahirnya juga berlipat ganda. Nabi Sulaiman sehari pernah 90 kali. Wis ora sah bayang piye polae. Bayang piye polae. Rasulullah dalam satu hadis diriwayatkan pernah menggilir istrinya semalam, semua istrinya satu malam. 9 semalam. Ulama kiai biasa 1 hari 3 kali 2 kali biasa. Semakin basirohnya kuat, semakin dia terjaga dari maksiat, mata terjaga, kaki terjaga, maka dia punya kekuatan zahir dan kekuatan batin yang kuat juga. Lah nek bojomu seminggu pisan wis lempok, itu berarti dia nggak punya basiroh. Loh, saya pernah diceritani sama Habib Ja'far Malang. Saya punya saya punya kakek di Tuban. Usianya 82 tahun. Menikah lagi dan masih punya 3 anak dari pernikahannya. Kok luar biasa. Lah awakmu iso to orang ngono lho. Berarti masing-masing orang itu tidak bisa disamakan. Masing-masing orang ya sesuai kebutuhannya. Ono sing bendino, ono sing 2 dino pisan, ono sing 3 dino pisan, ono sing seminggu pisan. Tapi jangan melebihi 3 hari sekali lah. Minimal rohatul jinsiyah ini harus terlampiaskan, minimal hitungan paling lambat itu minimal 3 hari sekali. Minimal. Bismillahirrahmanirrahim. Nek kurang saka 3 hari sekali, yo olahraga, futsal, bal-balan, mana numpak jaran sak piturute. Bismillahirrahmanirrahim. Pun yang kedua as-satru, yang kedua adalah membuat tutup. Ba'dul azwaji la yahillu lahu al-jima' illa wa imra'atuhu ariyatul jasad. Sebagian suami itu menuntut ketika berhubungan badan merasa tidak enak, tidak nyaman, tidak puas kalau istrinya tidak telanjang. Pokoknya nek bojoku gak telanjang, aku gak marem. Ada suami yang seperti itu. Wa huwa ya'taqidu anna dzalika jaizun lahu. Suami ini meyakini bahwa telanjangnya istri itu diperbolehkan. Iki dibahas ora iki? Sunnahnya boleh telanjang tapi berlindung di bawah selimut berdua. Itu sunnahnya. Engko tuku selimut sing gede. Alah, wes ulangannya angel, ulangannya. Ya Allah. Nah, itu sunnahnya gimana? Di bawah selimut, telanjang boleh. Tapi bareng-bareng di bawah selimut. Artinya satru ini tertutup. Nanti kita bahas pelan-pelan. Wa naqulu lahu dzalika shahihun, memang benar kata Said Muhammad. Saya tidak menyalahkan pendapat laki-laki yang mengatakan itu diperbolehkan. Memang diperbolehkan. Walakinna nuhibbu an nahbasa fi udunihi bi annal mar'ata la tastarihu lil 'uri fi hadhil hal. Tapi bagi laki-laki harus tahu bahwa wanita itu dititipi Allah sama sifat malu. Bahkan sepanjang hidup dia sama suaminya pun dia masih terbungkus rasa malu. Bahkan sebenarnya wanita atau istri secara fitrah telanjang bulat dan dilihat suaminya pun masih ada rasa segan dan malu. Maka kalau kamu menghormati istrimu, maka jangan buat istrimu menjadi malu. Karena malu ini yang menghambat dia untuk mencapai puncaknya. Malu ini yang menghalangi dia untuk mencapai puasnya kebutuhan biologis atau terpuaskannya libidonya.
Tidak sampai puncak. Karena apa? Karena dia masih memendam rasa malu. Berarti kudu kelambenan. Ya ora penak to kelambenan. Wong jenenge mubasyarah, kulit bertemu kulit, kok kelambenan? Salah mana? Engko bar ngaji ki terus mulai aja udo Dik, wis pokoke pakai baju saja. Sunnahnya seperti itu. Ya ora ngono maksude. Mubasyarah itu kulit bertemu kulit. Lah nek kelambenan ya ora kulit bertemu kulit, lho baju bertemu baju, gak melosok kabeh kok. Nah, yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum ahlahu falyastatira wala yatajarrada tajarrudal ayraini ay alhimaraini. Ketika salah satu di antara kalian mendatangi pasangannya, suami mendatangi istri atau istri mendatangi suami, maka falyastatira, buatlah tutup penghalang. Jangan kalian telanjang seperti telanjangnya dua himar. Wis tak terang sunai dhisik ya. Sing pertama dek mung sunai apa? Kok lali toh? Menyebut nama Allah. Terus yang nomor loro, ya maksudnya menyebut nama Allah itu ya wudu barang, ya sholat mau barang, ya ora mbok iling-iling sing kuwi modele. Terus membuat penghalang. Sunnahnya kita boleh telanjang, tapi kita menutup dari semua anak-anak kita, menutup dari semua orang, sehingga yang terlihat hanya kita berdua. Itu pun masih kita pakai selimut. Telanjang monggo, tapi di bawah selimut. Atau sampean, karena membuat tutup ini penting, apalagi di budaya kita yang anak tidurnya sama istri, anak yang tidurnya sama ayah. Ngono, bapak lagi nyekel tangane buane, plek mimi. Lah yang lagi nyekel tangane buane, mimi. Waduh. Ndang turokno to Dik, ndang turokno to Dik. Wong bojone disrengeni kon nurokno. Makanya harus ada tempat yang steril. Tutup itu biar anak kita yo nggak bangun. Yo mesti bangun toh anakmu. Wong ana gempa bumi kok gak bangun piye iki? Ibu ada gempa nih Dek. Waduh. Makanya kamar itu yang untuk seperti ini harus steril. Sampean kalau ingin telanjang boleh lampu mati, kamar steril, sehingga siapapun tidak bisa melihat. Kamar untuk ini kamar. Nek buat rumah harus ada kamar khusus sendiri. Jadi suami istri bisa membuat kode. Saya punya kamar sendiri khusus untuk ini. Jadi dulu sebelum punya kamar repot bojoku. Nek ngerwayah lampu merah yo nganggo pita merah. Waduh kira kena tinggu ki aku. Wis tok ngono nek ngerwayah kuning oh persiapan. Di kok nek harus lampu hijau berarti ya ki wis oke ki. Oke. Tapi kalau ada kamar ini enak. Siapapun yang masuk kamar itu duluan itu berarti dia yang ingin. Berarti kalau saya di kamar itu berarti saya ingin. Pasti ada WA klunding. Nanti anakmu cek turu. Oh yo, nunggu turu dhisik. Oke. Nunggu. Lah nunggu itu bisa membuat benteng-benteng tadi, bisa berwudu, bisa sholat, bisa deres. Hasrat tetap mengalir tapi bentengnya kuat. Udah di anak cok werdas. Sampeyan yo gawe kamar dhewe ngono. Mboten ya. Iku satu dijamin gak maksimal. Apa maksimal piye? Mikir ning pinggire. Mikir anak, mikir apa, mikir sudah. So bangun kamar iki diresiki sing kanggo gudang Dek iki khusus Dek. Nah, itu dilakukan oleh para ulama. Jadi biasa agar tempat itu steril dari anak, steril dari siapapun, tempat itu kita bebas. Kalau perlu kedap suara. Kok mau menengi baru nggak nonton ora to Mas?
Lah ngene kok cah cilik-cilik kon ngrungokno lho piye jajal. Wong-wong tuwa tok bingung ini nek nerangno. Kalau perlu kedap suara. Ini tujuannya tutup seperti itu agar laki-laki nyaman, suami nyaman, istri juga nyaman. Ini tanya jawab dulu atau dilanjutkan? Lanjut. Cek penasaran deh. Wa tarwi as-sayyidah Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma ra'aha minni wala ra'aituha minhu ay al-aurah rawahu al-Bukhari. Sayyidah Aisyah menyadur dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa ma ra'aha minni wala ra'aituha minhu. Sayyidah Aisyah istrinya Rasulullah ini mengatakan beliau Rasulullah tidak melihat apapun dariku. Wala ra'aituha minhu, dan aku tidak melihat sesuatu pun dari Rasulullah. Artinya aku tidak melihat kemaluan, tidak melihat auratnya. Rasulullah tidak melihat kemaluan Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah tidak melihat kemaluan atau auratnya Rasulullah. Makanya buat kamar sendiri, ketika pasangan masuk lampu bisa dimatikan atau bisa remeng-remeng. Agar apa? Agar kita tidak melihat sesuatu yang dilarang, seperti melihat kemaluan atau melihat aurat. Itu bagi suami istri halal. Tapi ternyata setelah sering melihat aurat, satu, membuat akal seseorang mudah pelupa. Dua, hasrat seseorang mudah kendu. Orang yang melihat video porno atau orang yang melihat aurat di sembarangan tempat, aurat wanita sampan delok, sampan sawang, satu, akal kekuatan hafalannya berkurang. Kemudian hasrat libidonya, gharizahnya berkurang. Semakin kita menahan, semakin kita menjaga, maka itu akan semakin menjadi qawiyah, menjadi kuat, hasratnya kuat, dan otomatis dari kekuatan itu akan mendapatkan nikmat dari kebutuhan biologis itu. Makanya banyak orang, Pak Kiai, suami saya itu, suami istri sowan, pangapunten minta doa, ada nggak doa, kira-kira doa untuk menjadi laki-laki yang jantan yang kuat. Lah enten opo? Kita punya masalah itu. Mosok kok lagi nyenggol wis anu. Lah terus saya tanya, wong lanang kok lagi nyenggol wis anu? Piye yo nek nerang yo. Itu matanya tidak terjaga. Dia sering melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mulai dari melihat aurat ajnabiyah, melihat aurat istri, atau melihat sesuatu yang dilarang, baik itu film atau apapun. Itu ngendokno syahwat, ngendokno pikiran, ngapalno apa-apa ya lalenan. Kok tes Bu ya bojone kon ngapalno apa ngono. Nek ngerkok angel ra kaprah, oh berarti sering melihat aurat di luaran sana. Iku kemungkinan siji, nomor loro yo pancen uteke rada dedel dadi. Iku sing ndi gak ngerti.